Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Perisi Novel bagian 785. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Seseorang yang naik dari benua bawah dan dia terkejut. Dia juga mencari di sini, tetapi dia tidak menemukan petunjuk apapun. Dan pada akhirnya dia memberitahu saya bahwa alasan mengapa saya muncul di sini seharusnya hanyalah kecelakaan. Murong Bingyun menggelengkan kepalanya. Aku tidak perlu berbohong kepadamu. Belakangan, penguasa istana Guanghan menyukai bakatku, menerimaku sebagai murid, dan secara pribadi mengajariku latihan. Setelah aku datang ke surga, aku telah melupakan segalanya tentang benua Tianwu, dan aku akan mulai lagi dari awal di sini. Namun pada saat itu aku tidak menyangka aku akan bertemu Yu Qiansu dan Jiruyu. Yu Qiansu. Tatapan Qin menyempit. Tidak heran Murong Bingyun ini mengatakan bahwa dia telah datang ke surga sebelum mereka. Saat itu saya kaget setelah melihat Yu Qiansu dan Jiruyu. Mereka berada di rumah Guanghan ini. Tingkat kultivasi mereka tidak tinggi, sulit untuk bertahan hidup, dan temperamen mereka terlalu menonjol. Ketika saya bertemu mereka, mereka sedang menghadapi masalah hidup dan mati. Dan pada saat menit terakhir, saya menyelamatkan mereka. Apakah kamu menyelamatkan Yu Qiansu dan Jiruyu? Kata Qin dia melirik Murong Bingyun dengan curiga. Jangan menatapku dengan mata seperti itu. Aku memang menyelamatkan mereka. Aku mengenal Yu Qiansu dan Jiruyu. Ketika aku berada di istana berkabut, Yu Qiansu juga adalah orang suci dari istana berkabutku, dan dia berteman denganku. Adapun Jiruyu, keluarga-jinya berasal dari istana penegak hukum, dan tentu saja juga memiliki hubungan dekat dengan istana berkabutku. Namun sebenarnya, bahkan jika aku tidak melakukan apa-apa, mereka berdua akan baik-baik saja. Karena setelah aku menyelamatkan Yu Qiansu dan Jiruyu, aku membawa mereka berdua kembali ke Guanghan Mansion, tetapi mereka dilihat oleh penguasa istana Guanghan. Segera penguasa istana Guanghan terkejut, mengatakan bahwa Jiruyu memiliki kekuatan mengerikan yang tersegel di tubuhnya, dan dia adalah anak dari keluarga besar di surga. Kemudian penguasa istana Guanghan mengaktifkan segel di tubuh Jiruyu, dan tidak butuh waktu lama sebelum pada akhirnya seorang pria kuat dari surga datang dan membawa Jiruyu pergi. Apa Jiruyu dibawa pergi? Kata Qin tatapannya menyempit. Jiruyu adalah darah dari keluarga besar di surga. Qin tahu bahwa nenek moyang keluarga Ji sebenarnya berasal dari surga, dan kemungkinan besar adalah seorang guru suci. Namun ketika nenek moyang keluarga Ji mengajarkan kekuatan Jiruyu saat itu, dia memperingatkan bahwa keluarga mereka memiliki musuh besar di surga, dan juga memperingatkan untuk tidak mengungkapkan asal-usul mereka. Dan saat ini menurut Murong Bingyun, sepertinya ada yang salah. Jika keluarga Ji ada di surga, memang ada musuh besar. Penguasa istana Guanghan bisa melihat asal muasal lawan. Bagaimana dia bisa dengan mudah melepaskan Jiruyu? Qin terus memikirkannya, dan saat ini Murong Bingyun kembali menjelaskan. Kemudian Jiruyu dibawa pergi dan Yu Qiansu disukai oleh penguasa istana Guanghan dan diterima sebagai murid tertutup. Selain itu, potensi Yu Qiansu sangat kuat. Semua orang di istana yang dingin mengatakan bahwa Yu Qiansu akan menjadi saudari dari istana Guanghan, menggantikan Wei Shiqing. Kata Murong Bingyun, dia berkata dengan dingin. Hanya itu yang aku tahu, kata Murong Bingyun. Apakah hanya itu? Qin segera meremas leher ramping Murong Bingyun, dan tanda darah segera muncul di leher putih itu. Qin, apa yang kamu lakukan? Kata Murong Bingyun dengan marah. Apakah kamu pikir aku bisa mempercayaimu? Qin berkata dengan dingin. Apa yang kamu katakan tampaknya tidak ada apa-apa, tetapi ada dua kekurangan. Yang pertama adalah bahwa Jiruyu tidak akan dibawa pergi begitu saja. Bahkan jika dia dibawa pergi, saat dia pergi, dia juga akan meminta pihak lain untuk menemukanku. Yang kedua masih sama.
Jika Yukiansu benar-benar menjadi murid tertutup dari istana Guanghan dengan status setinggi itu, mengapa dia tidak pergi menemuiku? Kata Qin Chen. Murong Bingyun terkejut dan melirik Qin Chen dengan penuh arti. Kamu benar-benar percaya satu sama lain seperti yang dikatakan Yukiansu dan Jiruyu. Saya benar-benar tidak tahu mengapa Yukiansu dan Jiruyu bisa menyukai seorang pria kasar sepertimu. Kamu benar, Jiruyu tidak dibawa pergi dengan sukarela, tetapi seseorang mengambilnya secara paksa. Mereka sepertinya mengatakan bahwa Jiruyu memiliki fisik yang hilang dari keluarga Ji dan harus dibawa kembali untuk pelatihan. Selain itu, keluarga Ji masih memiliki musuh yang sangat menakutkan di surga. Alasan mengapa orang itu datang berada di bawah perintah patriark baru keluarga Ji. Patriark baru keluarga Ji ini merasakan keberadaan Jiruyu untuk pertama kalinya dan memanfaatkan perbedaan waktu, karena pihak lain mengatakan bahwa jika Jiruyu terlalu lama tinggal di Guanghan Mansion, mereka akan ditemukan oleh musuh keluarga Ji dan mereka bahkan akan menyerang Guanghan Mansion. Mungkin ini alasan mengapa Jiruyu tidak mencarimu. Untuk yang kedua, siapa bilang Yukiansu tidak mencarimu? Hal pertama yang sebenarnya dia lakukan setelah bergabung dengan istana Guanghan adalah mencarimu. Namun siapa yang tahu dia mendapatkan warisan dari penguasa istana Guanghan sebelum dia bisa melakukannya. Mendapatkan warisannya, dia menemui jalan buntu. Pada saat-saat terakhir, dia memintaku untuk mencarimu, tetapi aku tidak mendengarkannya. Kata Murong Bingyun, dia berkata dengan dingin. Ini slip giok dari Yukiansu, kamu bisa melihatnya sendiri. Kata Murong Bingyun seraya mengangkat tangannya, dan segera sebuah slip batu giok muncul di tangannya dan diberikan kepada Qin Chen. Segera Qin Chen menyentuh slip batu giok itu, dan seberkas cahaya menyala, dan segera suara akrab Yukiansu terdengar. Chen Shao, jika kamu mendapatkan slip giok ini, itu berarti kamu telah menemukan kami. Chen Shao, aku sangat merindukanmu. Sangat merindukanmu. Aku merindukanmu setiap hari, setiap jam, setiap detik. Suara Yukiansu penuh dengan kerinduan. Jika kamu bisa mendapatkan batu giok ini, itu berarti kamu aman. Kamu tidak perlu khawatir tentang kami. Kami semua sangat baik. Jiruyu dibawa pergi oleh keluarga Ji. Keamanannya bisa dijamin. Dengan warisan dari penguasa istana Guanghan, saya khawatir saya tidak akan bisa keluar dalam waktu yang lama. Kami hanya bisa mengandalkan Murong Bingyun. Meskipun kami bukan teman di benua Tianwu, tetapi Murong Bingyun telah banyak membantu kami di surga. Chen Shao, aku sangat merindukanmu. Aku sangat merindukanmu. Kuharap kamu bisa menemukan Chen Sisi dan menungguku keluar. Kata Yukiansu. Setelah itu, suara Yukiansu menghilang. Yukiansu, rongga mata Qin Chen sedikit lembab, dan dia bisa merasakan kerinduan Yukiansu. Sama seperti dia juga sangat merindukan Yukiansu. Qin Chen kemudian menatap Murong Bingyun dalam-dalam, lalu mengguncang sosoknya. Dia berbalik dan berjalan keluar dari tanah suci Danau Giok. Dari matanya, dia secara alami dapat merasakan bahwa informasi di slip giok ini benar. Yukiansu meninggalkan bekas di atasnya. Dengan kekuatan Tawon, tidak ada orang lain yang dapat mendeteksi tanda seperti itu. Jika seseorang telah menyentuh slip giok ini, Qin Chen pasti bisa merasakannya. Dengan cara ini, Murong Bingyun benar-benar telah membantu Yukiansu. Namun itu tidak berarti bahwa Qin Chen akan memiliki perhatian khusus kepada Murong Bingyun. Tetapi karena Murong Bingyun telah membantu Yukiansu dan Jiruyu, kali ini Qin Chen dapat mengampuni nyawanya. Qin Chen, hentikan untukku, teriak Murong Bingyun dengan dingin. Wajahnya menjadi pucat. Orang ini, apakah dia akan pergi begitu saja? Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin aku membunuhmu? Kata Qin Chen. Dia tersenyum dingin. Dia mengabaikan Murong Bingyun. Dia kemudian berubah menjadi sinar cahaya dan kemudian meninggalkan tanah suci Danau Giok dan tubuhnya segera menghilang. Qin Chen ini, Murong Bingyun nampak sangat marah, tetapi dia tidak bisa lagi mengejar Qin Chen dan dia bahkan tidak tahu dari mana dia datang. Saya tidak berpikir bahwa setelah Qin Chen tiba di surga, itu akan sangat mengerikan. Saya sudah menjadi wanita suci di istana Guanghan, ahli di puncak tahap tengah suci surgawi, tetapi aku benar-benar dikalahkan di bawah tangannya. Ketika dia menjebakku sebelumnya,
Aku bahkan tidak bisa membebaskan diri, kata Murong Bingyun. Namun ketika memikirkan adegan sebelumnya yang dipermalukan oleh Qin, Murong Bingyun menginjak kakinya dengan keras. Kebijaksanaan sesaatnya benar-benar dirusak oleh Qin. Dia memeriksa slip giok transmisi dan segera mengetahui seluk-beluk masalah tersebut. Sial, aku tidak menyangka Qin ini benar-benar bergabung dengan Tianjuo. Tidak heran itu begitu sombong. Namun saya juga tidak tahu mengapa Qin bisa menerobos formasi ilusi surga ke-33. Murong Bingyun terus berkata. Dia melampiaskannya sebentar, tetapi kemudian dia menjadi tenang. Lalu kemudian dia merasa Qin sangat menakutkan. Di benua Tianwu, dia menindasku sampai mati tanpa diduga di surga. Kultivasinya jelas lebih rendah dari saya, tetapi dia masih bisa menekan saya. Saya akan berkultivasi sebentar di tanah suci Danau Giok ini, kata Murong Bingyun. Dia kemudian duduk bersila dan mulai berlatih lagi dengan keras. Namun apa yang tidak dia rasakan adalah bahwa setelah dimasuki Qin, cairan suci di seluruh tanah suci Danau Giok nampak sedikit dangkal. Kali ini bukan perjalanan yang sia-sia. Meskipun saya tidak melihat Jiruyu dan Yukiansu, tetapi saya juga tahu situasi keduanya. Saya saat ini bisa pergi mengikuti ujian dengan ketenangan pikiran. Satu-satunya masalah sekarang adalah bagaimana kembali ke benua Tianwu. Dikatakan bahwa ujian surga kali ini menyatukan kejeniusan tertinggi dari banyak rumah besar di surga dan beberapa kekuatan melawan surga. Saya tidak tahu apakah orang-orang dari Yaomi Mansion juga akan di sana. Jika iya, saya dapat menanyakan tentang berita Dong Yujin untuk memahami kekuatan lawan, kata Qin matanya berkedip saat dia menghitung dengan hati-hati. Saat ini Qin dalam bentuk listrik. Dia terbang menuju keluar formasi magis Guanghan Mansion ini. Selain berita Yukiansu dan Jiruyu, Qin juga memiliki keuntungan lain kali ini, yaitu peningkatan jiwanya dan juga ukiran ulang dari formasi magis ke-22 pertama yang ada di palu perbaikan langit miliknya. Selain itu, Qin juga memperoleh cairan suci Danau Giok seukuran danau yang saat ini ada di dalam cakram Giok Qiankun. Cairan suci kolam giok ini dapat digunakan oleh Chen Sisi untuk memperbaiki rantai, karena itu mengandung kekuatan yin yang luar biasa dan dapat membuat tubuh pesona alami Chen Sisi menjadi lebih baik. Saat ini di atas alun-alun istana Guanghan, akibat Qin memasuki tanah suci Danau Giok, banyak murid perempuan terus mendiskusikan bagaimana cara Qin bisa bertahan dalam ilusi surga ke-33. Tanpa diduga, Qin ini benar-benar bisa masuk ke tanah suci Danau Giok. Jika dia bisa bertahan, itu akan sangat menakutkan. Dia mungkin satu-satunya orang yang dapat dengan aman masuk ke tanah suci Danau Giok tanpa tanda terlarang. Namun, di tanah suci Danau Giok, itu bahkan lebih berbahaya. Saya khawatir Qin ini tidak akan bisa kembali. Untuk wanita tercinta, dia rela mati. Berapa banyak pria yang bisa melakukannya dengan keberanian seperti itu? Ya, namun sayangnya itu terlalu sembrono. Ini adalah perilaku mencari kematian. Kalau begitu, Qin 100% pasti mati kali ini. Sekelompok orang nampak saling berdiskusi, sangat menyesal dan bahkan iri. Namun pada saat ini tiba-tiba sebuah cahaya menyala dan Qin terbang keluar dari tirai cahaya ilusi surga ke-33 dan mendarat di alun-alun. Seluruh tubuhnya mekar dengan aura yang sangat kuat. Dia hanya berdiri di alun-alun seperti ini. Namun aura dewa iblis primordial tersapu, menyebabkan semua murid istana Guanghan mundur, dan ada cahaya luar biasa di matanya. Bahkan Suyong saat ini terkejut dan memandang Qin dengan tidak percaya. Tuan Menteri, murid ini telah menyelesaikan urusannya sendiri. Terima kasih Tuan Guanghan atas pencapaiannya, kata Qin. Dia berkata dengan hormat. Boom, pada saat berikutnya aura yang mengerikan turun dan kekuatan yang kuat langsung menyelimuti Qin dan langsung membawa Qin menjauh dari alun-alun. Penguasa istana Guanghan, Anda dan persetujuan saya. Itu saja, aku akan pergi sekarang, kata guru suci Yao Guang, Menteri Tianjuo. Dia meraung dengan gemuruh bergema di atas langit di atas rumah Guanghan. Dan saat berikutnya, guru suci Yao Guang itu telah membawa Qin pergi dan menghilang.
Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.